Baik Bapak Ibu, karena sudah lewat 10 menit, kurang mundur. Maka akan langsung kita mulai ya, agar tidak banyak menyita waktu. Jadi teman-teman yang lain bisa masuk lagi pas ini, sambil jalan ya. Nah, ini sudah 21 orang yang masuk ya. Baik. Nah, ini jangan khawatir karena direkam, jadi nanti bisa nonton lagi rekamannya. Just do ya. Baik, sebelum saya mulai, sebelumnya saya ngaturkan panganjali dumun, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pagi hari ini kita akan mulai materi pertama ya, yaitu tentang Microsoft Education Center atau Community dan Microsoft Team. Nah, sebelum saya mulai, saya bacakan tata tertib terlebih dahulu nih, agar webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, saat melaksanakan atau mengikuti webinar, semua peserta memute mic-nya. Jadi biar tidak ada suara-suara yang mengganggu. Mohon nanti saat webinar atau saat meeting ini semuanya di-mute. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah semua memute mic-nya. Nanti saat bertanya boleh dihidupkan mic-nya ya. Kemudian kalau kamera boleh dihidupkan ya. Tapi alangkah baiknya kalau sinyalnya kurang baik, kameranya tidak usah dihidupkan agar lebih bagus ininya meetingnya. Kemudian nanti materi akan saya sampaikan dalam waktu 45 menit. Setelah itu kita tanya jawab 15 menit. Jadi satu materi itu 1 jam. Jadi karena sekarang 2 materi berarti 2 jam. Ya, kurang lebih jam 12 kita sudah selesai. Nah, karena saya sendiri ya tidak ada panitia, jadi saya merangkap moderator dan materi ya. Jadi mohon diingatkan juga nanti kalau misalnya sudah lewat diingatkan deh. Kemudian nanti saat akhir sesi atau akhir kegiatan ini wajib ya, semuanya wajib mengisi survei dan redeem kode. Nah, nanti saya bagikan. Ya, seperti itu tata tertibnya. Kira-kira ada pertanyaan? Pas ya? Nah, kalau pas, kita akan mulai. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan ketika saya menjelaskan, Bapak Ibu bisa ketik di menu chat ya, atau di conversation di chat. Nah, ini kan sudah ada Bapak Ibu yang ngechat ya, biar tidak terlupa misalnya pertanyaannya bisa ditulis di chat gitu ya. Baik, langsung saja yang pertama kita akan bahas mengenai Microsoft Education Center ya. Nah, saya share screen dulu ya. Sudah direkam belum? Udah. Share screen. Ya. Coba cek Pak Adit, udah kelihatan di layar? Siap. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung praktek saja untuk menunjukkan biar cepat ya. Jadi kita langsung saja masuk kita buka browser ya. Kalau misalnya sudah buka Teams di laptop, kita klik plus di sampingnya. Kemudian masuk, ketikkan di menu pencarian education ya. Education.microsoft. Kalau misalnya sudah pernah buka, biasanya langsung muncul ya. education.microsoft.com. Nah, kalau sudah, enter. Nah, ini adalah laman ya, kursus atau portal belajar yang dimiliki oleh Microsoft. Jadi Bapak Ibu
dapat belajar tentang Microsoft di sini. Nah ini kan belum masuk ya. Nah ini masih belum ada akun ya. Nah caranya masuk, Bapak Ibu klik sign in. Di pojok kanan atas ada bacaan sign in ya. Sign in ini Bapak Ibu klik. Kemudian gunakan akun yang Bapak Ibu pakai login atau akun yang kami bagikan ya. Nah, ini akun Tiang, akun saya ya. Kalau misalnya punya banyak akun, bisa pilih akun yang mau digunakan untuk menambahkan klik ini. Nah, kalau ini saya sudah pernah masuk, itu akan muncul ya. Misalnya Bapak Ibu sudah masuk tim ya, sudah masuk tim, maka kalau masuk ini itu akan otomatis muncul. Berarti tinggal klik aja, tinggal klik. Nah, ini sudah masuk. Nah, cirinya kalau misalnya akunnya isi profil itu akan kelihatan di sini di pojok kanan atas ini, dan emailnya akan kelihatan. Ya. Nah, sebelum Bapak Ibu mengerjakan training atau kursus, Bapak Ibu diharapkan memasukkan ya redeem kode dulu ya. Jadi caranya mencari, klik di profil, di fotonya. Kemudian di sana ada redeem achievement code. Nah, di sini nanti saya bagikan, dimasukkan di akhir sesi ini. Bapak Ibu klik, kemudian masukkan di sini ya, dan redeem. Nah, ini tujuannya untuk merekam kursus yang Bapak Ibu lakukan. Jadi sebagai portofolio Bapak Ibu selama mengikuti kursus. Nah, untuk melihat kursus atau course ya, ada di menu training sini, di menu training. Bapak Ibu klik ya, kemudian klik course. Nah, di sini ada banyak kursus ya. Seperti ini. Oh, ini sudah pernah saya kerjakan. Yang belum pernah. Nah, ini bisa. Nah, kita klik kursusnya. Nah, di sini akan ada nama kursus ya. Kemudian ada pilihan start course. Jadi memulai ya. Kemudian di sini ada deskripsinya. Nah, ini untuk bahasa. Ini masih menggunakan bahasa Inggris ya. Untuk setting bahasanya memang tidak ada. Kalau misalnya belum bahasa Inggris ya, ini bisa di copy kemudian ditranslate di Google Translate gitu ya. Tinggal bawa ke tab baru, cari translate. Di sini ya, masukkan saja di bahasa Inggris. Nah, maka bahasa Indonesia muncul. Kursus ini akan mendidik Anda bla 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 ya, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, kemudian jika Bapak Ibu lulus dalam kursus ini akan mendapatkan 500 poin. Nah, jadi setiap kursus itu berbeda poinnya sesuai dengan tingkat kesukarannya. Nah, kalau kami kemarin minimal dapat 5.000 poin gitu, untuk lulus. Nah, untuk mulai mengerjakan, klik saja ini Start Course. Klik Start Course. Nah, maka di sini akan muncul modulnya. Di sini ada di bawah, lihat di bawah ya. Ada 1 of 10, jadi ada 10 modul. Nah, ini 10 modul. Ini dipelajari dulu modulnya ya. Modulnya dipelajari dulu. Nah, baru kemudian Bapak Ibu menjawab kuis. Di sini paling bawah ini, klik. Nah, disinilah minimal Bapak Ibu lulus 80% atau 80% benar ya dari 11 pertanyaan. Jadi cara menjawab sama ya seperti kuis biasa. Kalau ini dia multiple choice ya. Oh bukan, memilih ya. The core component, select all that apply. Nah, silakan pilih jawaban yang dianggap benar, itu misalnya. Ya. Kalau sudah dipilih, submit. Nah, ternyata salah, ini kurang 1, berarti semua ya, semua jawabannya benar ini. Gitu ya. Tapi jangan khawatir kalau salah ya, kalau salah nanti Bapak Ibu bisa ulangi lagi. Ya, diingat pertanyaannya. Ya, diingat pertanyaannya, diulangi lagi sampai
dapat 80 ya, nilai 80 gitu. Nah, jika sudah berhasil ya, nanti akan mendapatkan sertifikat. Nah, nanti biasanya kalau sudah kan langsung muncul ya, karena ini belum selesai. Nanti sertifikatnya bisa dicek di My Profile ya. Di profil diklik, kemudian ada My Profile. Gitu. Nah, ini adalah sertifikat yang sudah saya ikuti ya. Misalnya ini, kita view detail coba. Nah, cara melihat, kan ini nama kursusnya ya. Nama kursusnya, ini sudah komplit. Kita view detail, nah view sertifikat. Nah ini salah satu sertifikat untuk course Office 365 Teacher Academy. Nah ini yang wajib Bapak Ibu kerjakan nanti untuk Teacher Academy-nya. Ini bisa di-download ya, klik tanda download ini, klik. Nah maka bisa disimpan, misalnya simpan di dokumen. Nah ini sudah terdownload ya. Seperti itu ya. Baik, untuk contoh sertifikat sudah. Nah, sekarang nanti Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu lakukan ya, untuk di Microsoft Education Center ini adalah mengerjakan kursus wajib. Nah, kursus wajib sudah yang tambahkan di tugas. Bapak Ibu cek di Teams-nya, kemudian di menu tugas ya. Nah ini di channel tugas. Nah, saya sudah tambahkan tugas MEC. Nah ini tugas MEC bisa dikerjakan mulai hari ini sampai tanggal 13 Juli. Yang wajib adalah ini. Ya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja, tinggal klik ya. Klik linknya ini, klik. Nah, maka akan langsung dibawa ke Office 365 Teacher Academy. Nah, di sini ada 13 kursus ya. Yang kalau semua dikerjakan itu dapat poin 5.000-an. Seperti saya nih. Ya. Nah, ini kan karena saya sudah komplit, coba saya contohkan dengan akun yang lain ya, yang belum mengerjakan. Saya check out dulu. Kemarin ini. Nah, saya check out, sudah check out ya. Nah, ini sudah keluar. Sini ada bacaan check in, kita klik. Nah, karena ini pakai akun yang lain, gunakan use another account. Kita ganti. Next ya. Kemudian passwordnya. Nah, passwordnya ini harus diingat baik-baik ya, jangan sampai lupa. Walaupun bisa di reset ya, cuma agak repot sedikit. Karena master trainer yang bisa ngereset. Nah ini juga sudah pernah dibuka ya. Nah kalau misalnya belum pernah buka, di sini ada bacaan start course seperti tadi ya. Bapak Ibu tinggal klik. Nah, maka ini ada 13 ya, 13 ya. Bisa dilihat di bagian atas ini. Ini masih belum mengerjakan ya, masih 0 yang dikerjakan. Dan semuanya ada 13 kursus. Nah, untuk mengerjakan, nah untuk yang pertama ini Streamline Efficiency with Office 365 Apps itu dapat poinnya 500. Itu. Jadi Bapak Ibu wajib mengerjakan ke-13-nya ya. Ketika satu selesai maka lanjut sampai habis ke-13. Dan jangan khawatir Bapak Ibu kalau misalnya tidak lulus 80 tidak dapat nilai 80 bisa diulang lagi. Jadi diingat pertanyaannya atau dipelajari modulnya lagi, baru jawab quiz lagi, pasti bisa lulus. Gitu. Nanti sebagai bukti Bapak Ibu sudah mengerjakan kursus ini, nanti Bapak Ibu mendownload listnya. Sebentar, saya ulang lagi. Nah ini kan saya sudah komplit ya, 13 dari 13 course sudah komplit. Nah sekarang bagaimana untuk mengirim buktinya? Klik di profil ya, terus my profile. Nah, di sini ada view transcript.
ya di kanan atas ini, di sebelahnya redeem code. Nah, Bapak Ibu klik saja, klik. Maka akan muncul transkrip ya, kursus-kursus yang Bapak Ibu ikuti, yang sudah komplit, yang sudah selesai ya. Ini. Nah, inilah yang di-download nanti, di-download ya. Di-download, download. Nah, kemudian bisa Bapak Ibu kasih nama, misalnya transkrip kursus Radike. Ya gampang mencari ya. Ini di dokumen ya. Save. Nah, inilah nanti file PDF ini yang dikumpul ya. Ini sebagai bukti Bapak Ibu sudah mengerjakan kursus itu. Baik, untuk MEC saya rasa cukup sekian ya. Nanti kalau ada kesulitan kita bisa diskusikan lagi. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Sebentar saya masuk tim dulu. Baik, kalau ada pertanyaan ya, saya akan buka sesi tanya jawab. Untuk pertama 3 orang dulu. Silakan klik ini, raise hand ini kalau mau bertanya. Saya screen-nya saya matikan. Ternyata kameranya mati ya. Maaf. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya mungkin? Bisa angkat tangan, kemudian setelah dipersilakan bisa hidupkan mic-nya. Oh ya, Bu Agung ya. Silakan Bu. Iya, Pak Wayan. Iya. Sedikit yang tanya nih Pak Wayan ya. Iya, gitu. Tadi kan Tiang coba juga buka untuk MEC-nya di laptop. Nika kan ada banyak jenis kursus nih. Iya. Kursus yang wajib kita ikuti Niki mungkin ada berapa nih Pak Wayan? 13 tadi seperti yang Pak Wayan sampaikan atau cuman beberapa saja Niki? Karena banyak sekali di kursusnya Tiang ya. Iya. Baik, semua Bu Agung. Nah, untuk kursusnya seperti yang saya sampaikan tadi itu ada 13. Nah, untuk mudahnya biar nggak bingung mencari ya, itu sudah yang share screen lagi ya. Sudah yang masukkan di menu tugas ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal masuk ke Teams, kemudian cari di di tugas. Cari kelasnya dulu ya, cari kelasnya, cari kelasnya, kelas diseminasi ini ya. Ya, cari di kelas ya, di kelas diseminasi guru inovatif PN Radike, kemudian cari di tugas. Nah, ini di tugas. Itu tugas MEC. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja ini. Ya, klik saja yang saya sudah kasih di sini linknya, tinggal diklik. Nah, maka akan muncul kuisnya 13 kursus wajib itu. Jadi tinggal dikerjakan dengan start course ini. Sebentar saya coba pakai akun yang belum pernah buka ya. Sebentar biar sama. Tapi kalau misalnya sudah pernah buka, itu akan muncul seperti tadi ya. Ya. Nah, ini. Saya ulang ya. Jangan bingung. Untuk kursus wajibnya, Bapak Ibu tinggal klik di menu tugas, kemudian tugas MEC. Ini bisa dikerjakan sampai tanggal 13 Juli ya. Jadi karena banyak, jadi kalau sekalian kan mungkin agak berat ya. Bisa dicicil nih. Mungkin sehari 2 gitu ya. Atau 3. Nah, tinggal diklik sini, klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini ya, ini yang wajib ini, UPIS 365 Teacher Academy ya, ini wajib. Klik start learning path. Klik. Nah.
Nah, ini yang pertama. Jadi sudah urut nanti. Ini kan yang belum semua dikerjakan ya. Ini yang pertama dikerjakan. Kalau sudah lulus, jadi nanti tambah 1. Gitu. Ini bisa dibaca, bisa enggak. Kalau misalnya lulus dapat 500 poin. Klik start course. Nah, gitu. Jadi bisa dipelajari dulu modulnya ini, ya. Bisa dipelajari. Kemudian kalau sudah dipelajari, tinggal dijawab. You can misalnya ini ya, you can change your office calendar under setting in the misalnya true. Gitu misalnya. Ini pertanyaannya macam-macam, ada benar salah, ada multiple choice, ada yang centang gitu. Disesuaikan nanti dengan soal ya. Submit. Nah, ini kalau benar seperti ini. Centang ya, sudah benar ini ya. Nah, ini harus benar 8 minimal karena 10 pertanyaan. Kalau sudah next. Nah, begitu seterusnya sampai habis pertanyaannya gitu ya. Mungkin seperti itu, Pak Agung. Yeah. Nggih Pak Wayan, berarti langsung aja diklik di tugas nih ke linknya. Langsung saja di semua yang kursus yang harus diikuti. Ya, yang wajib yang 13 nih ke. Oke. Nggih, semua Pak Wayan. Miring Bu. Oke, mungkin ada lagi? Nah, ada nggih? Yang hitung sampai 3, kalau nggak ada, kita lanjut ke, oh ya, Pak Putu Putra. Pak Putra. Silakan, Pak. Nggih, semua Pak Wayan. Nggih, miring. Niki tiang takenan akidik niki untuk tadi kan Pak Wayan sempat sampaikan kalau kita mamanya salah menjawab soalnya itu kan bisa diulang. Itu cara mengulangnya apa di back apa di refresh aja Pak Wayan? Cara mengulangnya. Oh ya. Yeah. Tinggal diulangi aja. Nah, sebentar saya contohkan ya, langsung ya. Kita coba ya. Nah, saya screen lagi. Nah, ini ya, saya jawab sembarang ya. Kita lanjut ini berapa? 5 atau 1 ya. Coba. Nah, 1 tidak. Ini baru 2 betul kan? Nah, kita next lagi. Nah, kita jawab sembarang aja dulu ya. Nah, ini harusnya kan dicentang semua ini. Dicentang 5 ya yang betul ya. Nah, ini kan salah. Nah, berarti salah 1. Harus salah 3 ya. Nah, ini salah lagi. Ya, ini yang betul jawabannya. 2 ya, 2 jawaban betulnya. Karena ini bisa memilih lebih dari 1 ya. Kemudian next. Salah. Nah, ini yang betul. Oke. Saya jawab sembarang dulu. Sudah lebih dari 3 salahnya ya. Nah, salah. Kalau salah dia merah ya, centang merah. Kalau betul dia jawabannya betul sudah ditunjukkan ini. Jadi nanti tinggal diingat aja sebenarnya. Nggih. Nggih. Terus nggih. Ini jawaban terakhir ya. Kita lihat, nah ini kan sudah semua dijawab ya, sudah 10 kuis. Sekarang quiz result. Nah, hasilnya ya, sini klik. Your score 40%. Nah, jadi tidak lulus kan? Nah, tinggal ini, tinggal retake the quiz. Nah, back to review ini. Nah, jadi ulang lagi. Gitu ya, retake the quiz ya. Itu Pak. Oh, okay. Nah, nanti ada pilihannya 2 kan? Preview sama retake. Jadi klik yang kanan, yang retake ya. Oke, dini ke Pak Putu. Yesus semua Pak Wayan. Nggih, nggih. Enten malih. Kan Pak Wayan, semua nih. Nggih, semua wali. Nggih, enten malih 1. Malih 1 pertanyaan mungkin. Kita sudah pas ya. Saya hitung sampai 3, kalau tidak ada, kita lanjut ke Microsoft Teams. 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ya ke Microsoft Teams. Nah, sebelumnya, sebentar dulu ya. Saya cari materi itu.
Baik Bapak Ibu, kita akan mulai untuk materi kedua, yaitu tentang Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams itu ya yang Bapak Ibu gunakan sekarang ini, ya, yang kita sebenarnya sudah mulai sejak Bapak Ibu mencoba masuk ke kelas itu ya, bahkan Bapak Ibu sudah ada yang mulai membuat kelas itu. Sangat luar biasa ya, sudah belajar mandiri gitu ya. Baik, saya akan coba jelaskan sedikit ya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah baca di PowerPoint yang bagikan. Pak Adit kelihatan ya? Bukan ini. Nah, apa itu Microsoft Teams for Education? Ya. Nah, ini sebenarnya adalah kelas online-nya Microsoft ya. Kelas online-nya Microsoft, di mana dalam kelas ini ya, Bapak Ibu bisa melaksanakan meeting ya seperti sekarang ini. Kemudian bisa panggilan, telepon ya. Seperti Bapak Ibu tadi mungkin ada yang pakai HP, itu saya call ya untuk masuk kelas gitu ya. Kalau menggunakan HP itu bisa langsung ya. Kemudian ada aplikasinya, ada Office, ada Microsoft, PowerPoint, Excel, gitu ya. Kemudian ada menu chat juga. Nah ini sebenarnya bisa terus digunakan. Jadi kemarin saya chat dengan beberapa teman gitu ya. Bisa chat langsung gitu ya di SMS. Kemudian bisa juga mengirim file atau mengupload file dan berlaku global gitu ya. Tidak ada diblokir di satu negara. Gitu. Jadi ini beberapa fitur Microsoft Teams ya. Jadi sudah Bapak Ibu sudah mengenal ya. Artinya sudah menggunakan gitu ya. Kemudian nah ini untuk pendidikan itu gratis ya, gratis untuk pendidikan. Jadi memang dari dulu gratis, apalagi sekarang dalam masa pandemi ini sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, versi gratis untuk pendidikan ini dapat kalau misalnya meeting seperti ini itu bisa diikuti oleh 250 peserta. 250 peserta itu bisa ikut dan tanpa batasan waktu. Nah, itu bagusnya ya. Kemudian ini langsung tersimpan di cloud recording, di stream ya. Jadi nanti ini sudah langsung saya record. Mudah-mudahan tersimpan dengan baik ya. Kemudian ada diskon untuk pendidikan. Nah, ini kalau misalnya broadcast itu bisa sampai 10.000. Seperti kemarin ya, pas pembukaan kan di broadcast itu di streaming, nah, itu bisa sampai 10.000 orang, gitu ya. Kan kemarin lebih lagi ya kemarin. Kemudian setiap orang itu dapat melaksanakan rapat tim secara gratis. Jadi asalkan Bapak Ibu sudah punya akun Office 365 yang Bapak Ibu peroleh dari panitia, itu sudah bisa melaksanakan rapat. Jadi nanti Bapak Ibu praktek rapat nih. Ada tugasnya nanti praktek rapat. Itu minimal ada 5 orang. Saya turunkan ya. Kemudian 10 biar tidak terlalu banyak. Saya jadikan 5 orang saja. Ya, nanti siapapun yang penting sudah punya akun, baik dia mau educator, mau staff, mau siswa ya, itu bisa mengadakan rapat. Kemudian Microsoft Teams ini bisa diakses melalui 3 perangkat ini. Ada desktop, ya, ada aplikasinya ya, Bapak Ibu bisa install. Kemudian ada tablet atau HP, ya, bisa ada aplikasinya. Kemudian juga kalau tidak mau menginstal, mungkin karena perangkatnya sudah penuh dengan aplikasi, bisa pakai mode browser ya, bisa lewat Chrome, lewat Edge ya.
Kalau lewat Mozilla kemarin saya sempat buka agak macet-macet ya. Jadi gunakan 3 ini ya. Edge, Chrome, Safari gitu ya. Kemudian dalam Microsoft Teams ini ya, kan tadi maksimal 250 orang saat meeting ya. Itu bisa mengaktifkan kamera, semuanya bisa mengaktifkan kamera. Tapi yang tampil di layar itu cuma 9 orang. Ya, tampil di layar itu cuma 9 orang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hasil dari rekaman Microsoft Teams ini otomatis tersimpan di stream. Jadi kita tidak perlu repot-repot merekam lagi, itu sudah langsung tersimpan. Seperti uji coba kemarin kan sudah otomatis tersimpan ya. Kita tinggal buka di stream, kemudian copy linknya kita posting lagi. Atau bisa kita download. Cuma yang bisa download itu tidak semua orang, hanya penyelenggara saja yang bisa download. Gitu. Jadi aman, videonya aman. Kemudian rekamannya ya seperti saya bilang tadi terupload otomatis di channel di mana melaksanakan meeting ya, seperti sekarang di webinar, maka nanti akan terekam di sana. Nah, judulnya juga otomatis ya. Nah, untuk Microsoft Stream ini juga untuk sekolah itu gratis ya, bisa menyimpan sampai 500.000 video dan bisa satu video itu 50 GB. Ya, Bapak Ibu bisa set di Microsoft Stream Limit. Baik, itu tentang singkat ya, tentang Microsoft Teams yang Bapak Ibu sudah gunakan itu ya. Nah, sekarang saya akan praktekkan bagaimana caranya untuk membuat kelas gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang perlu dilakukan adalah masuk ke Teams dulu ya, dengan akun yang Bapak Ibu punya. Bisa masuk ke office.com, kalau misalnya bingung ya, masuk saja ke office.com, masukkan akunnya, kemudian cari Teams ini. Jadi tampilan laptop mungkin berbeda-beda ya. Tadi ada terakhir itu yes dan no. Kalau kita pilih no tampilnya seperti ini. Kalau yes nanti lain lagi, gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu cari Teams. Bapak Ibu klik ya, maka akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul timnya. Nah, ini ya, anggap seperti ini ya, biar enggak error nanti. Nah, biasanya akan diarahkan ke ini, kemana? Ke chat biasanya. Nah, kemudian Bapak Ibu cari lagi kalau sudah masuk ya, kalau sudah masuk cari Teams, cari Teams. Nah, maka akan muncul ya, kelas-kelasnya, kelas-kelas yang Bapak Ibu punya ataupun kelas yang Bapak Ibu ikuti. Nah, ini saya sudah sudah punya beberapa kelas atau mengikuti beberapa kelas ya. Nah, ini ada salah satunya kelas Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya, Bapak Ibu, di kanan atas ini ada tanda join a create team, join or a create team, join or create team ya. Nah, sebelum itu lupa saya jelaskan sedikit ya tentang fitur-fitur di Microsoft Teams ini. Yang pertama dari atas ini, nah ini new chat. Nah, artinya kalau Bapak Ibu mau chat, misalnya klik saja sini. Tampilan di HP juga sama ya. Ini klik ya, ini kayak chat biasa. Ini tampilan timnya di sini. Bentar. Dari sini ya. Klik saja new chat. Kok sini lagi? Di sini langsung. Ini. Ketika kita klik ini tanda pensil ini new chat, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal ketikkan namanya, misalnya mau chat siapa? Siapa misalnya? Yudi gitu misalnya. Ketik aja Yudi. Nah, kalau banyak yang muncul, tambah lagi. Tidak perlu mengingat email ya, tinggal mengingat nama, Yudi Chandra ini. Yudi Chandra Negara. Nah, tinggal klik, langsung chat di sini. Apa kabar misalnya. Enter, kirim gitu. Nah, maka akan muncul di pesannya Yudi di sana ya, itu. Kemudian di sini ada pencarian, misalnya mencari chat yang sudah lewat gitu misalnya. Pedoman
kalau ada ya. Dengan siapa? Adit. Akan muncul chatnya, gitu ya. Kemudian ini adalah, nah yang di kiri ini, di kiri paling atas ada activity. Nah ini seperti tombol aktivasi ya. Ini sebagai notifikasi dari semua kegiatan yang ada di tim ini, gitu ya. Kalau Bapak Ibu dimasukkan ke kelas, misalnya itu akan muncul, gitu. Kemudian ada chat. Nah chat sama dengan ini semua chat. Nah, kemudian ini Teams itu kelas ya. Semua kelas yang Bapak Ibu ikuti bisa muncul di sini ya, di Teams. Kemudian ada segmen, ada kalender ya. Kemudian di sini ada tambahan aplikasi ya. Kemudian sini ada setting ya, setting manajemen Teams, ada suite video ya. Ini untuk mengatur Teams ya. Untuk mengatur Teams ini berdasarkan apa? Nama gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita mulai membuat kelas ya. Caranya ini, ketik join all create team, klik. Nah, maka akan muncul create team. Nah, ini. Nah, misalnya mau join juga bisa dari sini dengan kode ya. Kita ketikkan kodenya di sini. Nah, sekarang create a team. Klik create a team. Nah, sini ada banyak fitur pilihan kelas, ada professional learning community, ada staff, ada order. Nah, untuk di pembelajaran kita atau untuk siswa, kita pilih kelas. Ini misalnya untuk guru nih, ya. Ini untuk staff, ini untuk yang lain-lain. Untuk kita pilih kelas, ya, kelas ini. Klik yang gambar tas ya. Setelah diklik, Bapak Ibu masukkan nama kelasnya. Misalnya kemarin Bapak yang suruh pakai guru inovatif ya, guru inovatif Jembrana garis bawah nama ya, misalnya Aldike. Nah untuk selanjutnya misalnya Bapak Ibu mau pakai di kelas itu silakan disesuaikan. Misalnya. Untuk deskripsi bisa diisi bisa tidak ya. Kalau mau diisi disesuaikan dengan nama kelasnya. Ini merupakan misalnya kelas guru inovatif misalnya. Inovatif di Kabupaten Jembrana itu misalnya ya. Jadi disesuaikan dengan kelasnya. Nah, kalau sudah klik next. Nah, maka kita akan muncul di menu add people atau menu menambahkan anggota ya. Caranya Bapak Ibu bisa ketik namanya yang tadi misalnya ada Yudi Chandra. Ibu cari aja. Nah ini tinggal klik. Nah, tambahkan lagi Adit. Naik gede Aditya. Nah, tambahkan lagi Yus Ani. Nah ini misalnya. Tinggal seperti itu. Nah kalau sudah, misalnya sudah semua ya, Bapak Ibu nanti masukkan 5 orang ya, 5 orang. Termasuk Tiang ya, Tiang dan Pak Jarnawi ya sebagai master trainer Jarnawi ini Muhammad Jarnawi klik. Nah seperti itu. Jadi nanti silakan 7 jadinya ya, 5 dari anggota kelas dan ditambah Tiang sebagai trainer dan master trainer Pak Jarnawi. Jadi ada 7. Klik add. Atau nanti Bapak Ibu bisa lewati dulu nanti dimasukkan lagi bisa gitu. Nah, bisa kalau sudah klik close. Nah, maka kelasnya sudah berhasil dibuat gitu ya. Kelasnya sudah berhasil dibuat. Nah, sekarang misalnya kalau ada salah misalnya, salah ketik nih kelasnya, bisa diedit di sini. Di sebelah kanan nama kelas ini ada titik 3. Kita klik. Ada di sana edit team. Nah, ini edit team. Edit team ya. Kita klik. Nah, bisa diedit lagi. Namanya misalnya salah, mau ditambahkan gambar bisa di sini. Misalnya mau tambahkan ini. Tinggal diklik.
kemudian update. Ya. Nah, itu. Nah, maka sudah muncul logonya di sini. Nah, kemudian di sebelah kanan nama ini ada beberapa menu. Ini untuk manajemen tim ya. Untuk menambah channel, menambah anggota. Nah, kalau misalnya mau menambah anggota, tinggal klik ini ya, add member, tambahkan lagi gitu ya. Kemudian untuk keluar dari tim, ya ini left the team, berarti keluar nanti dari tim ya, meninggalkan kelas. Kemudian get link to the team, berarti mendapat link untuk mengundang teman gitu ya. Kemudian ini untuk tag, kemudian untuk mendelete, untuk menghapus gitu. Dia ada di sini semua. Gitu ya. Kemudian untuk membuat channel. Nah, channel itu apa sih? Nah, itu adalah sebuah saluran ya. Artinya biar mengkhusus dia. Kalau umum, nah seperti kita kan ada kelas umum general. Nah, itu digunakan untuk diskusi-diskusi umum atau materi-materi umum misalnya. Jadi bebas di sini. Nah, sekarang misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas berapa misalnya? Kelas 5. Di saya misalnya ya, mengajar di kelas 4. Nah, di kelas 4 kan ada berapa mempel ya? Ada tematik, ada matematika, itu misalnya ada PJOK, ada bahasa Bali seperti ya. Kita tambahkan sinyalnya di sini. Caranya di titik 3 di sebelah nama ini diklik add channel. Nah, pilih add channel. Nah, tinggal ditulis saja kelas apa matematika, matematika. Nah, ini deskripsinya bisa dikosongi ya, atau bisa ditambahkan, silakan. Nah, untuk privasinya itu Bapak Ibu pilih yang standar. Artinya apa? Artinya semua orang yang ada di kelas bisa melihat. Kalau misalnya yang privat, berarti yang beberapa saja yang bisa melihat seperti itu. Jadi kita pilih standar saja. Nah, ini bisa dicentang ya, biar langsung kelihatan. Kemudian add channel. Nah, maka sudah muncul channel matematika di sini. Jadi sudah ada 2 channel ini. Ini umum, ini mata pelajaran matematika. Saya mau nambah lagi channel tematik itu misalnya. Tematik. Nah, tinggal standar, centang, add channel. Itu ya. Mau nambah lagi PJOK silakan diteruskan ya. Ini sudah muncul. Nah, misalnya mau mengupload di general misalnya. Pengumuman ini Bapak Ibu caranya biar lebih mencolok ya. Bapak Ibu klik format di bagian bawah ini, bagian bawah start a new conversation ini ada A isi bawahnya kanvas ya, itu format, itu diklik. Nah, diklik maka akan muncul seperti ini. Bapak Ibu di new conversation ini di bagian atas ini, Bapak Ibu klik lagi. Cari announcement, artinya pengumuman ya. Klik, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi lebih mencolok dia. Misalnya pengumuman jadwal sekolah. Ini jadwal sekolah. Itu misalnya nih contoh ya. Nah, diumumkan itu misalnya. Anak-anak itu misalnya anak mulai masuk sekolah tanggal 13 Juli contoh ya 20. Nah kan sudah ya. Kalau misalnya mau tambah file bisa tinggal klik attachment ini. Nah ini teks bisa dari OneDrive, bisa dari komputer, ya, bisa dari tim channel, ya. Kemudian ada senyum-senyum, misalnya emoji, ya bisa juga. Karena saking senangnya sekolah, misalnya ini contoh ya, kan belum ya, belum. Ini contoh saja. Tadi kasih ini. Itu atau mulai belajar di rumah lagi ya, biar enggak ini ya. Anak mulai belajar di rumah. Tanggal, kita mulai belajar lagi ya, tanggal 13 Juli. Kemudian kalau misalnya mau
nambahkan video dari YouTube dengan klik ini. Ya, klik YouTube. Kalau belum muncul, klik yang di titik 3 ini ya. Nanti ada YouTube di sini. Kalau belum muncul. Kalau sudah, klik ini. Nah, misal cari linknya. Linknya misalnya ini, tinggal copy link ya, copy link. Olah contoh ini ya, contoh. Saya ini videonya Pak Menteri ya. Nah ini, klik dibagikan ya. Cari videonya ya, kemudian klik dibagikan, kemudian salin link, klik salin link. Kembali ke Teams tadi, tinggal paste di sini, ya, tinggal paste di kolomnya ini. Tunggu. Enable. Yes. Nggak mau ya. Ulang ya. Boleh dibagi. Enable. Nggak mau ini. Ini tidak boleh berbagi. Kita coba cari di channel dia. Ini misalnya. Mungkin ada yang di privat videonya nggak bisa dibagi. Saya. Kan biasanya mau. Salin. Enter a certain. Biasanya mau Pak Ibu ya? Nggak mau. Nah, mungkin lagi error ya. Kalau misalnya nggak mau, langsung aja di bawahnya sini. Kita paste linknya. Ya. Kalau nggak mau langsung dari sini, ya kita paste saja langsung di sini linknya. Ya. Mungkin lagi error, nanti kita coba lagi. Kemudian kalau sudah, tinggal dikirim. Nah, nanti anak-anak atau peserta di kelas ini bisa menonton video, membaca pengumumannya, ya, kemudian bisa nonton videonya. Gitu. Ya, gitu. Saya kalau di postingan saya kemarin kan isi muncul gambarnya ya. Caranya tadi cuma lagi error sepertinya. Kemudian gimana caranya untuk Jadi cara memposting materi itu seperti tadi ya, cara mempostingnya. Kemudian cara untuk meeting, ya misalnya kita mau meeting di matematika misalnya. Jadi pilih channelnya dulu ya. Atau saya contohkan upload materi di matematika misalnya. Misalnya saya contohkan cara nguploadnya ya. Kita cari format, cari channel dulu, channel mana mau kita isi materi. Saya di matematika, kan sudah nih channel matematika. Kita klik format di bawah ini, format. Nah, cari new conversation. Nah, biar semua siswa dapat pemberitahuan atau semua anggota kelas ya. Misalnya kita cari materinya, sebentar. Kita bisa cari di internet ya. Misalnya saya cari di blog saya, kelas virtualku. Kalau misalnya sudah punya materi, bisa langsung diupload ya. Sini. Kita cari matematika. Nah, ini misalnya. Sifat bangun datar, gitu ya. Kita copy saja ini. Kita tambah judulnya sifat bangun datar. Kemudian sini juga sifat bangun datar. Sifat-sifat gitu misalnya. Disesuaikan ya dengan materi Bapak Ibu. Kemudian materinya kita mulai dari sifat segitiga. Nah, itu.
segitiga. Nah, gitu ya. Jadi tinggal di copy paste. Kalau misalnya sudah punya misalnya PowerPoint, nah bisa langsung dilampirkan di sini. Ya. Atau video misalnya sudah punya bisa dilampirkan. Gitu. Kemudian kalau sudah, klik kirim. Nah, maka sudah terkirim. Nah, sekarang misalnya mau meeting atau mau pertemuan tatap muka dengan siswa kita misalnya. Tentang ini ya, setelah dibaca mungkin ada pertanyaan, kita klik saja ini Meet Now. Ini ya, gambar kamera apa nih, panjang ya. Klik. Nah, klik. Kemudian kita kasih nama apa? Meeting kelas itu misalnya. Meeting kelas matematika itu misalnya. Kita sifat bangun datar ya. Sifat bangun datar. Kalau mau sekarang langsung meet now, kalau mau dijadwalkan klik schedule a meeting ya. Cuma kemarin saya coba menjadwalkan ternyata jamnya belum saya atur ya, mulai sendiri dia. Jadi bisa diatur untuk jamnya nanti. Klik saja meet now biar enggak salah ya, biar karena tadi ada buka meeting lainnya. Nah, untuk menambahkan peserta bisa dari sini. Ya, ditambahkan namanya, ya, tinggal ketik namanya. Maka akan muncul nama-namanya, tinggal diklik, itu sudah masuk. Gitu. Atau anak-anaknya bisa langsung masuk sendiri di Teams. Gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu, saya sudah kenal ini ya dengan menu-menunya ini. Di sini ada waktu, jadi kita sudah 1 jam 13 menit melaksanakan meeting. Ini kamera ya, on off kamera ya, on off kamera. Kemudian ini mute dan unmute mic-nya. Kemudian ini share screen ya. Untuk share screen Bapak Ibu klik share, kemudian apa yang mau di-share ya. Misalnya sudah ada di drive bisa langsung, atau mau share layarnya klik ini. Kemudian ini di more action itu ada beberapa menu, ada show device setting, show meeting, enter full screen. Kemudian ini ada recording ya untuk merekam ya. Jadi di sini menu rekamnya untuk end meeting ya. Nanti kalau sudah selesai merekam klik ini. Kalau baru mulai klik start recording. Kemudian ini ada chatnya ya, menu chat. Kemudian di sini show partisipannya, untuk semua peserta ada 25 yang bisa hadir ya. Dari 29 gitu. Oh, screen. Sorry. Boleh tulis sana? Sorry. Maaf Bapak Ibu, lupa share screen ya. Saya ulang ya. Nah ini kalau sudah masuk ke kelas meetingnya, ini seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada waktu. Sekarang udah kelihatan? Ada waktu ya. Jadi ini sudah 1 jam 15 menit kita meeting. Kemudian ada kamera. Oh, karena share screen tidak bisa hidup ya. Kemudian ada mic, mute dan unmute. Ini ada share screen. Kemudian di sini ada more action ya, misalnya sini ada show device setting, show meeting notes, termasuk untuk merekam ada di sini ya. Ini saya sudah mulai rekam, kalau mau stop tinggal diklik. Kemudian ada raise hand, kalau mau bertanya misalnya bisa diklik di sini.
Kemudian ada apa namanya? Ada chat di sini ya. Kemudian ada show participant. Semua peserta yang sudah ikut itu. Kemudian kalau misalnya mau berhenti meeting, tinggal klik ini. Karena telepon merah ini ya. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu tugasnya salah satunya adalah melaksanakan meeting seperti ini, cuma dengan anggota yang terbatas, yaitu 5 orang peserta. Silakan nanti setelah meeting seperti ini, Bapak Ibu misalnya menyampaikan sesuatu, kemudian download attended list yang ada di sini. Di bagian atas di show participant ini ada 3 tombol ya, 3 simbol. Yang ini manajemen permission, yang ini yang attendance list, dan ini untuk meng-close ini menu partisipannya. Bapak Ibu ini download attended list. Nah, kita coba download ya, kita klik saja. Nah, maka sudah terdownload seperti ini. Nah, ini meeting attended list. Bapak Ibu buka. Nah, maka di sini akan kelihatan. Oh, ini siapa namanya. Jadi tidak perlu absen lagi sebenarnya ya. Sudah kelihatan di sini. Ini Wan Ardike join jam segini. Bu Triani jam 8.52. Derestu jam segini. Nanti kalau keluar, ini keluar lagi. Adit tadi ada keluar ya, setelah masuk karena ada salah 3 menitnya keluar, kelihatan di sini. Join lagi. Nah, itu. Jadi kelihatan kalau misalnya terlambat itu kelihatan nih Pak Aryase, Pak D. Nah, ini karena sinyal mungkin ya di Pekutatan ini kurang atau masih di Sungbiu ya. Ini agak susah mungkin masuk ya. Itu. Kayak Gung Sri juga, Bu Gung. Mungkin susah masuk dia. Ya. Jadi lab terus join lab. Yang penting sudah berusaha Bapak Ibu ya. Yang penting sudah berusaha karena kendala sinyal kita maklumi. Nanti Bapak Ibu bisa menonton rekamannya. Yang penting sudah berusaha untuk masuk. Jadi kelihatan di sini. Kalau memang tidak berusaha untuk masuk kan tidak ada usaha ya. Itu. Nah, ini sebagai bukti juga yang untuk laporan nanti. Nanti Bapak Ibu juga pakai itu ya. Download attendance list ini salah satu tugasnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin sekian tentang Microsoft Teams ini. Kurang lebihnya, mari kita diskusikan lagi. Kalau ada yang bertanya, saya silakan untuk 3 orang penanya. Disilakan. Mohon maaf kalau misalnya mungkin saya terlalu cepat, mungkin kurang jelas, mungkin bisa saya ulangi lagi. Gitu. Mumpung masih ada waktu. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang bertanya. Sastu Pak Wayan. Nggih, beli butuh merte. Nggih, sastu Pak Wayan. Nggih, silakan beli. Nggih. Kalau buat kelas, tadi kan yang udah nyimak sedikit buat kelas. Tapi masih ada bingung sedikit nih, Ke. Nggih, di bagian mana nih, Ke? Nah, ini yang kan belum punya email lagi. Email yang mana yang dipakai untuk ini ya? Untuk pesertanya. Ya. Nah, untuk sekarang langsung saya jawab nih. Nah, untuk sekarang kita pakai anggota kelas dulu untuk latihan nih. Anggota kelas yang lain. Nah, tinggal dicatat nama-nama teman-teman di sini atau nanti saya kirimi daftar namanya. Cukup ketikkan namanya saja nanti muncul gitu ya kita. Jadi untuk sekarang kita tidak pakai siswa dulu, kita pakai teman-teman kelompok ini 29 orang ini untuk pelatihan. Nanti kalau misalnya Beli Putu mau pakai untuk di kelasnya itu bisa nanti kita buatkan akun, tapi pakai akun guru inovatif. Nah, misalnya kalau sekolahnya sudah bisa deploy Office 365, artinya mendaftar Office 365, bisa buat akun sendiri. Nah, syaratnya itu harus punya web sekolah yang domainnya schi.id dan punya domain, punya hosting. Itu syaratnya. Nah, nanti kita pelajari lagi kalau mau deploy ya atau mau buat akun Office 365 untuk menggunakan kelas virtual ini.
Itu lebih betul. Jadi gunakan teman-teman dulu ya untuk latihan. Mohon maaf lupa tadi menyampaikan. Siap Pak Wayan. Terima kasih informasinya. Ada lagi mungkin? Lalu mungkin ada lagi yang bertanya terkait Microsoft Teams. Silakan diangkat tangannya. Nah, ada yang bertanya ya? Hah? Di chat. Oh, di chat. Oh ya, sudah lupa. Siap. Menyimak. Nah, ini ada pertanyaan di chat ya dari Pak Adit. Karena ini satu ruangan ya. Biar tidak menggema suaranya. Untuk praktek saat meeting, apakah semua peserta harus hadir atau boleh beberapa saja yang hadir? Nah, untuk saat meeting itu minimal ada 5 peserta yang hadir. Jadi nanti kelihatan di attendance list-nya itu yang tadi itu. Jadi minimal ada 5 nama. Yang walaupun misalnya cuma masuk sebentar enggak apa-apa. Yang penting ada 5 nama ya dari peserta yang ada di sini. Itu ya Pak Adit ya. Jadi bisa ditambahkan teman-temannya dan janjian dulu dengan teman-teman yang lain. Kapan mau meeting gitu ya. Sebentar aja enggak apa-apa untuk latihan saja. Misalnya bisa untuk share screen mungkin latihan gitu ya. Baik Pak Adit, mungkin ada lagi atau yang lain? Pak Putu Putra. Bentar. Nggih. Swastiastu Pak ya. Nggih, Pak Putra, nggih swastiastu nggih. Ngirim Pak Putu enten pertanyaan nggih. Taken Akide. Nggih. Apa namanya? Untuk Pak Wayan dan Pak Jarnawi ini dimasukkan di member apa di teachernya itu? Di student apa di teachernya? Sebagai peserta aja. Sebagai siswa nggih. Oke. Sebagai siswa nggih. Oke, terus tadi yang juga sempat gini nyambung pertanyaan yang pertama tadi. Nggih. Berarti kalau umpamanya kita mau buat kelas untuk siswa nanti harus wajib memiliki yang tadi Bapak sampaikan itu ya, apa namanya hosting itu. Hosting ya. Nggih, kalau misalnya buat akunnya. Kalau buat akun. Pak Putu kan dapat itu akunnya. Isi apa itu? Guru inovatif ya. Nah, itu untuk membuat itu harus mendaftar dulu Office 365 versi online ini. Syaratnya itu kan ini gratis untuk pendidikan. Jadi syaratnya itu harus sekolah dia, punya web sekolah yang domainnya sch.id dan punya hosting itu syaratnya. Jadi bisa Bapak Ibu buat kalau sekarang kan dibuatkan akunnya oleh master trainernya. Nah, makanya semuanya sama guru inovatif gitu. Nanti kalau misalnya Pak Putu tugas di SD mana nih? Maaf lupa. SD Negeri 3 Melayu. Oh, SD 3 Melayu. Nanti kalau misalnya bisa buat bisa deploy atau bisa daftar Office 365, jadi nanti isinya 3 Melayu, SD 3 Melayu gitu. Mungkin ditambahkan namanya siapa. Jadi punya nama sendiri jadinya gitu. Milik sendiri jadinya. Jadi bisa mendaftarkan sendiri, bisa menghapus sendiri seperti itu. Bisa mereset password sendiri. Kalau sekarang kan kalau lupa passwordnya, kan nggak bisa, harus ke Pak Jarnawi gitu. Karena beliau yang buatkan gitu. Itu Pak. Jadi kalau mau misalnya sekolahnya buat akun seperti ini, biar buat sendiri akunnya, untuk siswanya buat sendiri harus daftar Office 365. Gratis. Cuma syaratnya itu harus punya web sekolah dan hosting itu. Tapi kalau misalnya Pak Putu mau pakai sekarang boleh. Nanti kita minta tolong kepada Pak Jarnawi buatkan untuk siswanya.
Tapi isi di belakangnya guru inovatif. Gitu. Nah, apa-apa sih kalau mau dipakai nanti kita usulkan ke Pak Janrawi, bisa dipakai. Kalau mau pakai di sekolah. Yeah. Mungkin untuk saat ini pakai yang ini aja dulu Pak, sebagai gini aja. Yeah. Kita latihan. Yeah. Kita latihan dulu, kita latihan ya. Kalau misalnya nanti mau dipakai untuk siswa, diterapkan ke siswanya, mungkin siswa kelas 6 itu sudah fasih ya pakai teknologi, bisa nanti diusulkan, nanti bilang aja ke Tiang, nanti Tiang bantu untuk mengusulkan namanya. Gitu. Nanti caranya tinggal kirim nama dan nama depan, nama tengah, dan nama tampilan. Nanti keluar dah akunnya. Gitu. Oke, siap Pak. Yeah. Mungkin ada lagi? Semua. Yeah, ngiring Pak Utu, ngiring. Mungkin ada lagi? Lagi satu ya? Nggak ada ya. Baik, saya kira sudah jelas ya. Untuk selanjutnya, mungkin nanti ada pertanyaan lagi ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas. Silakan bisa di WA pribadi boleh, di grup boleh. Tapi kalau di grup WA grup kan nyampur ya, nanti bingung. Silakan di Japri saja. Kemudian atau mau chat di Teams ini juga boleh, karena saya kebetulan install di HP, jadi bisa langsung muncul kayak chat biasa ya. Jadi Bapak Ibu kalau pakai HP itu bisa langsung di sana gitu. Kemudian mengingatkan untuk tugasnya. Saya share screen dulu. Untuk tugas hari ini banyak kelas nih. Kalau banyak kelas, kasih logo ya, biar tidak bingung. Nah, ini tugas. Nah, kita Pak Ibu cari di menu tugas, di channel tugas ya, tugas. Pastikan kelasnya sudah betul ya. Nah, tugas hari pertama, yang pertama kan ini ya, MEC ya. Ini bisa dikerjakan sampai tanggal 13 Juli. Kemudian yang tentang Microsoft Teams, yang ini. Ini tugasnya. Yang pertama, membuat kelas digital yang diberi nama guru inovatif Jembrana, garis bawah, namanya siapa, ya lengkap ya. Kemudian masukkan master trainer Pak Janrawi dan saya, serta 5 peserta lain sebagai siswa. Nah, jadi pakai teman-teman peserta lain ya. Kemudian membuat postingan materi sesuai kelas yang diampu. Jadi misalnya ada general seperti tadi, misalnya mau kelas berapa, ajar kelas berapa misalnya. Kelas 4 misalnya, ada pelajaran matematika, itu ada tematik, ada bahasa Bali misalnya, silakan dipilih buat satu saja, lengkap ya nanti isi postingan, mau isi gambar boleh, isi video boleh ya. Kemudian melaksanakan meeting di kelas dan mengirimkan screenshot atau download attended list meeting yang dilakukan. Nah, jadi setelah buat materi, bisa melaksanakan meeting antar sesama peserta yang tadi 5 orang ini. Minimal ya, ini minimal 5, kalau lebih boleh, mau 10 boleh, silakan. Gitu ya. Jadi minimal nanti harus ada 5 di attended list ini. Gitu. Baik, itu untuk tugas pertama ya. Jadi yang wajib dikerjakan oleh Bapak Ibu semua. Nah, untuk jadwal besok karena pagar besi, jadi kita libur ya. Karena banyak yang sembahyang, ya tidak mengganggu juga. Jadi jadwal selanjutnya kita mulai sesuai jadwal ya, itu tanggal 9 ya. Tanggal 9 hari Kamis. Tetap jam 9 ya. Gitu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, meeting hari ini kita akhiri. Saya hitung sampai 3 ya, kalau tidak ada kita akhiri. 1, 2, 3. Baik.
kalau sudah ada, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya masih belajar, kita sama-sama belajar. Bila ada menemukan kendala, silakan ditanyakan. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, nanti saya tanyakan ke master trainer. Gitu. Baik, untuk mengakhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti meeting hari ini. Bagi yang memiliki kesibukan bisa. Oh ya, sebentar ya, kita foto dulu ya, lupa ini. Silakan dihidupkan kameranya semua. Kita dokumentasi dulu. Saya diminta ini, lupa saya. Saya dihidupkan kamera semua nih. Yuk. Set. Foto diseminasi sebentar ya. B1. Lagi sekali. Nggak mau kelihatan ya. Mungkin di sana mau Dit ya. Mau beberapa orang kelihatan dia. Di bawahnya oh, patuh. Nah, yang penting isi foto. Baik Bapak Ibu, bagi yang punya kesibukan, silakan untuk meninggalkan meeting ini. Ada di tinggal klik tanda telepon merah itu ya, hang up atau berhenti atau keluar ya. Saya download attendance list dulu. Bagus sekali. Baik, sudah ya. Silakan kalau nanti ada pertanyaan bisa di chat ya. Untuk meeting hari ini saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu pada hari Kamis. Terima kasih. Terima kasih.
meeting lah. Stop recording saja. Stop recordingnya kan ya? Oh, sebelum chip sudah stop recording. Masa? Ini Nuri. Oh, sekarang ya, stop recording lu kok.